Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Adirayata di mata kuliah akuntansi pemerintah. Nah, di sini kita akan membahas pembelajaran pada pertemuan ke-11 mengenai akuntansi pembiayaan yang nantinya akan membahas mengenai investasi pemerintah, utang, dan juga penerusan pinjaman pemerintah atau P3. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, di materi pembiayaan kali ini kita akan menggunakan beberapa dasar hukum atau referensi yang bisa kita gunakan dalam nantinya memahami materi pada pertemuan kali ini, yaitu ada PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, IPSAP nomor 3 tentang pembiayaan, PMK 169 2018 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah. Oke, sebelum kita masuk ke materi lebih jauh, di sini kita akan membahas terlebih dahulu pengertian apa itu pembiayaan. Nah, pembiayaan atau financing yang sebelumnya sudah tidak asing lagi bagi kita karena kita ketika mengerjakan LRA pasti ada pos pembiayaan di situ. Pembiayaan di sini adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya dalam rangka penganggaran pemerintah, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau mendapatkan surplus anggaran. Nah, di sini jelas disebutkan bahwasanya pembiayaan ini adalah sesuatu yang kita keluarkan untuk diterima kembali atau sesuatu yang kita terima untuk dibayarkan kembali. Jadi kalau yang kita terima untuk dibayarkan kembali ini kan beda dengan pendapatan. Dimana kalau pendapatan itu adalah sesuatu yang kita terima tanpa ada kewajiban untuk kita membayar kembali, kecuali memang akan ada koreksi mengenai kelebihan pendapatan yang harus kita kembalikan. Seperti itu. Jadi poin pentingnya adalah yang perlu dibayar kembali dan juga akan diterima kembali gitu. Jadi bolak-balik kita nerima akan ngeluarin, kita ngeluarin nanti akan menerima. Nah, pembiayaan ini biasanya dilakukan ketika terjadi defisit anggaran pada pemerintah, yaitu bisa melakukan pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri. Atau memanfaatkan surplus anggaran. Memanfaatkan surplus anggaran dengan melakukan pengeluaran pembiayaan seperti penanaman modal negara dan lain-lain. Selanjutnya mengenai klasifikasi pembiayaan. Nah, pembiayaan di sini sama seperti yang sudah teman-teman ketahui itu ada dua. Yang pertama penerimaan pembiayaan dan yang kedua nanti adalah pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUN atau RKUD karena pemerintah daerah juga bisa melakukan pembiayaan yang perlu dibayar kembali. Jadi di sini kita menerima, kemudian perlu membayar kembali. Nah, penerimaan pembiayaan ini biasanya itu berupa sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya atau SILPA, pencairan dana cadangan, atau dana khusus yang memang disiapkan oleh pemerintah. Nanti ketika dana khusus tersebut kita cairkan, otomatis kan kita dapat uang, sehingga ini masuk ke penerimaan pembiayaan. Hasil penjualan kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian penerimaan pinjaman, nanti setelah kita menerima pinjaman, di periode-periode berikutnya kita akan melakukan yang namanya pengeluaran untuk melakukan pelunasan pinjaman. Penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan juga penerimaan piutang. Seperti itu. Next, ke jenis pembiayaan yang kedua, yaitu pengeluaran pembiayaan. Nah, pada pengeluaran pembiayaan di sini, definisinya adalah semua pengeluaran RKUN yang nantinya akan diterima kembali. Jadi ya kalau yang di sini kita mengeluarkan uang terlebih dahulu dengan nantinya harapan akan diterima kembali. Bentuknya atau jenis-jenis bentuk pengeluaran pembiayaan di sini adalah pembentukan dana cadangan. Nah, di sini pembentukan dana cadangan ini kan kita mengeluarkan uang yang memang disisihkan secara khusus untuk nantinya bisa dicairkan dalam bentuk penerimaan pembiayaan yang di slide sebelumnya. Jadi waktu kita bentuk dana itu namanya pengeluaran pembiayaan karena kas kita keluar atau uang kita keluar, dan ketika uang itu kita cairkan akan menjadi penerimaan pembiayaan. Kemudian penyertaan modal investasi pemerintah. Nah, ini yang akan kita bahas nantinya pada akuntansi
investasi. Selanjutnya pembayaran pokok utang. Jadi ketika kita melakukan pinjaman atau menerbitkan utang itu kan selain kita membayar pokok utangnya, kita akan juga membayar bunga. Tapi bunga itu bukan termasuk sebagai pengeluaran pembiayaan karena bunga itu akan masuk ke tidak akan masuk ke pembiayaan. Yang masuk ke pembiayaan adalah pembayaran pokoknya gitu. Bunganya tidak ikut. Kemudian ada pemberian pinjaman ketika kita mengeluarkan uang untuk meminjami seseorang gitu ya, ibarat kata, atau meminjami suatu instansi atau pemda. Nah, itu akan menjadi pemberian pinjaman atau pengeluaran pembiayaan seperti itu. Nah, di sini akan dibahas kemudian adalah pengakuan dan pengukuran pembiayaan. Yang pertama, penerimaan pembiayaan akan diakui pada saat diterima di RKUN, sedangkan pengeluarannya diakui ketika telah dibayarkan dari RKUN atau RKUD. Jadi nanti ketika ada penerimaan pembiayaan, maka dia akan diakui ketika memang sudah terjadi penerimaan atau RKUN ini menerima sejumlah uang. Itu yang akan menjadi dasar pengakuan penerimaan pembiayaan. Sedangkan kalau pengeluaran pembiayaan, maka akan diakui ketika memang sudah ada arus keluar dari kas umum negara atau daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasi dengan pengeluarannya. Nah, sebenarnya untuk semua jenis pendapatan dan belanja itu juga menggunakan asas bruto, kecuali jika memang terdapat pengecualian, misalnya adalah dari sektor migas dan pendapatan PLU hasil kerjasama operasional yang itu menggunakan neto, asas netonya, jadi dibagi berapa yang menjadi hak PLU. Nah, pembiayaan juga seperti itu. Pembiayaan itu menggunakan asas bruto, jadi tidak bisa dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan atau yang dikeluarkan untuk dalam rangka melakukan pembiayaan ini. Penerimaan pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Jika penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut dalam mata uang asing, maka harus terlebih dahulu dinyatakan dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs BI atau bank sentral pada saat tanggal transaksi. Jadi sama seperti akuntansi pada subbab sebelum-sebelumnya, yaitu seperti akuntansi piutang dan lain-lain, yang itu harus disajikan dalam mata uang rupiah pada saat tanggal transaksi menurut kurs dari bank sentral gitu. Jadi harus disajikannya dalam bentuk rupiah, bukan dolar ataupun mata uang yang lain. Kemudian penyajian dan juga pengungkapan. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam pos LRA dan laporan arus kas bagian aktivitas investasi dan juga aktivitas pendanaan. Nah, ini juga sudah jelas bahwasanya pos pembiayaan itu ada di laporan realisasi anggaran, tidak ada di laporan operasional. Jadi nanti ketika di LRA ini setelah adanya pendapatan, belanja antara realisasi dan juga anggarannya, juga akan ada pos mengenai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Yang selanjutnya nanti disajikan juga dalam bentuk pembiayaan neto atau hasil dari pengeluaran pembiayaan ini penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan, maka akan jadi pembiayaan neto. Nah, selanjutnya selain disajikan dalam LRA, pembiayaan di sini juga disajikan dalam laporan arus kas, terutama yang berkaitan dengan pendanaan dan investasi. Nah, ketika pemerintah melakukan investasi ke BUMN, nanti itu akan menjadi arus kas keluar di bagian investasi. Tapi ketika melakukan pencairan investasi, maka itu akan menjadi arus kas masuk dari aktivitas investasi. Atau seperti contohnya tadi di slide sebelumnya adalah penjualan BUMN. Penjualan kekayaan negara dipisahkan. Atau aktivitas pendanaan seperti penerbitan pinjaman. Nah, itu akan masuk ke aktivitas pendanaan di laporan arus kas. Kemudian pengungkapan lebih lanjut terkait dengan penerimaan pembiayaan diungkapkan dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan, seperti rincian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, kemudian penjelasan mengenai selisih apabila nilai penerimaan dan pengeluaran pembiayaan berbeda. Jadi nanti di CALK ini nantinya akan termuat
secara lebih rinci penerimaan pembiayaan ini sumbernya dari mana saja, kemudian dari tiap sumber besarnya berapa, kemudian jika pembiayaannya itu dalam bentuk mata uang asing, kan di laporan keuangannya disajikan dalam mata uang rupiah. Nah, nanti juga dijelaskan dalam DJLK-nya. Kemudian ketika terjadi selisih antara penerimaan dan pengeluaran juga dilakukan penjelasan di CALK, yaitu yang memuat pembiayaan neto. Nah, ketika pembiayaan netonya itu tidak nol, artinya ada perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Bisa lebih besar pengeluaran pembiayaan, atau bisa juga lebih besar penerimaan pembiayaannya. Gitu. Nah, selanjutnya terkait dengan unit akuntansi dan pelaporan keuangan terkait dengan pembiayaan. Nah, di sini unit akuntansinya itu dibedakan menjadi 3 sesuai dengan materi yang nanti akan kita pelajari, kecuali yang SAPP ini tidak akan dipelajari pada pertemuan kali ini kayaknya. Nah, yang pertama itu adalah mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan utang pemerintah. Nah, SAUP ini itu dilaksanakan oleh DJPPR atau Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Resiko selaku UAPBUN-nya. Kemudian untuk sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah untuk investasi pemerintah atau SAIP dilaksanakan oleh DJKN atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mengurusi mengenai investasi pemerintah. Kemudian SAPP atau sistem akuntansi dan pelaporan keuangan penerusan pinjaman pemerintah dilaksanakan oleh DJPP atau Direktorat Jenderal Pembiayaan sebagai UAPBUN-nya.